kembali lagi bersama Figure Public ID. Dan di kesempatan kita kali ini, kita bakal melihat bagaimana terjadinya perdebatan antara pihak UGM dan pihak dari Roy CS. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa ketika pelancingan buku Jokowi's White Paper, terjadi beberapa hambatan seperti pemadaman lampu, bahkan pembatalan tempat yang katanya dari pihak Roy CS, dari sudut pandang Roy CS, ini merupakan putusan secara sepihak. Dari sana, pihak UGM tidak terima dan melakukan klarifikasi atas kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan pasti kalian semua sudah penasaran tentang apa yang akan mereka katakan, apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cuplikannya. Selamat sore rekan-rekan media, saya Imadi Andiarsana, juru bicara Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyampaikan siaran pers UGM terkait pembatalan acara di UC Hotel UGM tanggal 18 Agustus 2025. Berikut adalah 10 poin siaran kami. 1. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki dua alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. 3. Secara prosedural, proses perencanaan acara Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang akan dilaksanakan di UC Hotel UGM tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan. 4. Saya akan sampaikan kronologi pemesanan kepada UC Hotel adalah sebagai berikut. A. Pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seseorang yang mengaku bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan. B. Disampaikan oleh Aida bahwa kegiatan yang dimaksud adalah, saya kutip, Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. C. Pihak UC Hotel merespon secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait dengan kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Aida, pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran. E. Di dalam perencanaan tersebut, pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan untuk memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional. F. Aida menjawab bahwa acaranya adalah, saya kutip ini, pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa, saya kutip lagi, panitia temu kangen silaturahmi tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara hari ulang tahun kemerdekaan. G. Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia yang bernama Pak Bangun, mungkin maksudnya Bangun Sutoto, akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah keamanan internal UGM, saya kutip ini. H. Hingga siaran pers ini dibuat, Pak Bangun Sutoto dan keamanan internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut. I. Tanggal 17 Agustus juga di hari yang sama, UC Hotel UGM menerima bukti transfer uang yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal atau down payment. Dana tersebut sudah sekarang dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Nomor 5, UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apapun, namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya. Nomor 6, UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa ternyata acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14-17 WIB tanggal 18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Nomor 8, selain itu acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan. Secara prosedural, ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC
Hotel UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan. Nomor 9, UGM mendukung keterbukaan dan pertukaran gagasan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif untuk mewujudkannya. Di sisi lain, UGM bertanggung jawab untuk melakukan dan mendukung pertukaran gagasan yang sehat guna menjaga kondisi yang kohesif atau tenang di masyarakat. Nomor 10, bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan. Oke, dari yang saya tangkap di sini, bahwa ternyata dari pihak tim Roy CS itu melakukan pemesanan dengan alasan acara yang berbeda. Jadi nggak ada keterbukaan di sini. Dan sepertinya terjadi kesalahpahaman di pihak UGM karena mereka mengira bahwa ini akan dilangsungkan acara bukan bernuansa politik, melainkan disebutkan bahwa pertemuan tokoh masyarakat merayakan HUT RI ke-80, seperti itu ya yang saya dengar di sini. Jadi mereka menganggap bahwa ini merupakan acara yang positif tentunya gitu ya. Tapi ternyata malahan jadi di lapangan hal yang berbeda. Alasannya sudah sangat clear di sini bahwa karena UGM itu membela pihak sebelah, tapi memang mereka tidak mau yang namanya nuansa politik di lingkungan kampus. Dan nggak sampai di sini, kita bakal melihat perdebatan yang terjadi dari pihak UGM dengan pihak Roy CS langsung. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Itu Pak. Kasihan Berarti Bu. saya balik Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh data akademik Bapak. Ini berhubungan dengan dilaporkannya mereka. Nggak, maksudnya Bapak. Enggak, Ya Bapak kan bukan presiden. Bukan Bapak ya kan bukan pejabat publik. Ya bukan. Izin Bapak menjawab Kan dokumen itu melekat Pak. Tidak tiba-tiba ditarik. dia dipakai itu kita UGM sudah selesai dengan prosesnya bahwa dia lulus sudah Pak. Sekarang begini Pak. Ijazah dia yang pegang Begini. dia gunakan itu tanggung jawab Saya tidak mau berdiskusi itu. Saya Iya, berdiskusi. kalau Bapak tidak mau berdiskusi saya juga bisa juga Saya mengajukan ini. Saya minta contoh. Nah iya, nggak usah diskusi. No diskusi. Silakan Pak. Waktu itu pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR. Ini yang hasil Saya tahu, pemilihan Pak. kan, Pak? Dan saya berikan ijazah SMA saya. Ini kok ribut ribut sih jadi. Ada seseorang yang menanyakan itu jurnalis atau apa datang ke SMA saya. Ini karena saya di sini Pak ya. Ini akhirnya di bawah. Karena itu adalah dokumen publik. Ya kan? Nah, ini tembusan yang kami juga berikan. Nanti kami berikan yang berikan. Sekarang saya mau tanya Pak. Mas tadi nanya Mas. Saya tanya. Terimanya. Dek. Kami PPID ada bukan mewakili rektor Pak Jangan ada standar khusus standar terimanya nanti kami berikan. Oke, sebentar. Di fakultas ada PPI. Itu sebenarnya di kami. Bapak mau mana di sana? Tapi di fakultas nggak ada. Ada PPID pelaksana tapi ya. Menurut UGM Sebenarnya sesimpel ini. Ini Bapak ini mau diskusi soal dialog sama saya. total SKS-nya berapa? Oh, dari kedokteran. Nah, jangan Iya. dari Ya berkenan ya. Cepetan biar Ya. selesai. berapa total? Quick. Selesai udah. Transkrip nilainya ada tanda tangan dekan nggak? Tulisan tangan atau tulisan ketik? Terus ini lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? cukup ya Mas? Enggak, makanya kita tanya. Iya Sebentar. sekarang saya berhak untuk tidak menjawab kan The devil's in the details. Bapak tadi ngomong substansi masalahnya, makanya dia maju. Katanya kan Kalau Bapak nggak ngomong substansi, hanya terima surat selesai. total SKS-nya berapa? dia yang tanya Tapi izin Pak, saya udah dapat jaminan lulus. pernyataannya kan sudah Iya. Total SKS berapa? saya tidak akan masuk detail Transkrip nilai ditandatangani. Kita bisa lihat ya, bagaimana respon orang yang berpendidikan dan enggak. Dari cara respon, ini langsung menyondong pernyataan yang sangat, Pak,
Joko ini lulus. Pernyataan yang sangat nggak menunjukkan dia berpendidikan. Dari pernyataan itu kita bisa menilai bahwa cara dia memperlakukan orang itu sangat buruk. Saya lihat respon dari pihak UGM itu sudah sangat sopan dan bukan tanggung jawab mereka untuk memberikan klarifikasi ke pihak Rismond. Dan menurut kalian, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share sebagai dukungan untuk channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.